Selamat bertemu di renungan hari ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat, jiwa dan raga. Kita mulai dengan ayat di Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dari 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Aku di sini adalah Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus datang seperti tabib untuk yang sakit, bukan untuk yang sehat. Dia datang untuk mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa, yang mengaku dirinya mempunyai dosa, bukan yang mengaku dirinya benar. Di zaman sekarang ini banyak orang yang melihat dirinya benar, tidak seperti orang lain, melihat dirinya suci, melihat dirinya bebas dari hukuman, dan melihat dirinya tidak berdosa, tidak seperti yang lain. Dia tidak melihat dirinya yang jauh dari standar surgawi yang dinyatakan di kitab Roma 3 ayat 9 sampai 18. Saudara bisa lihat sendiri di Alkitab. Hukum Taurat yang baru yang diterangkan oleh yang membuat, yaitu Yesus Kristus, antara lain Matius 5 ayat 22, "Tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." 5 ayat 39. "Tetapi Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dari Matius 5 ayat 44, "Tetapi Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 6 ayat 3 berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Saudara, kalau saudara beralasan bahwa keadaan sekitarlah yang membuat saudara melakukan hal-hal yang di atas ini, maka alasan saudara tidak akan Yesus mengetahuinya. Saudara bisa menguji diri sendiri apakah bisa dengan taat menuruti semua isi firman ini. Ingatlah, Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Jadi saudara, hukum Taurat itu bersifat absolut. Satu gugur, maka gugurlah semuanya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang sukses, yang telah menjalani hukum Taurat tanpa satu iota pun yang tertinggal. Jadi kasih karunia-Nya berlaku setelah Dia mati dan bangkit kembali, sengat dosa telah kalah. Kita pun harus seperti Rasul Paulus yang mengaku dengan rendah hati bahwa dirinya adalah manusia yang paling berdosa yang bersyukur karena memperoleh pengampunan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengaku bahwa dosanya besar sekali dan hanya karena Bapa tidak mengingat-ingat lagi,
maka Paulus bisa menikmati hidup sebagai orang yang merdeka. Merdeka dari apa, saudara? Merdeka dari dosa. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Status itu dari usaha atau perjuangan kita kah? Bukan, tetapi karena penderitaan Yesus, karena ketaatan Yesus, karena kebenaran Yesus. Amin. Sekian renungan hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang sudah tidak mengingat-ingat lagi dosa kami. Amin.